Apakah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang tidak bergantung pada apapun, bisa punya musuh? Kalau Tuhan Maha Segalanya, bukankah berarti Dia nggak bisa diancam, nggak bisa dilawan, apalagi dikalahkan? Tapi dalam sejarah umat manusia, seolah Tuhan selalu punya musuh. Dan bukan Tuhan yang turun langsung untuk berperang ya, melainkan manusia yang mengklaim mewakili Tuhannya, menjadi tentara Tuhan, menjadi eksekutor Tuhan, menjadi pembela Tuhan, atau bahkan algojo Tuhan. Konsep musuh Tuhan itu seringkali lebih mencerminkan ketakutan manusia ketimbang ancaman bagi Tuhan. Karena kan Tuhan nggak bisa terancam. Dan lebih parahnya lagi, label ini digunakan sebagai alat pembenaran kekerasan untuk menyingkirkan mereka yang dianggap mengancam kekuasaan agama, yang dianggap menodai kesucian doktrin, atau karena dianggap berpikir berbeda. Konsep musuh Tuhan adalah konstruksi yang destruktif bagi persatuan umat manusia. Dan sejarah telah mencatat betapa berdarahnya konsekuensi dari konsep ini. Antara abad ke-11 hingga ke-13, umat Kristen Eropa melancarkan perang salib untuk merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Paus Urbanus II menyebutnya sebagai perang suci, mereka yang gugur dijanjikan surga. Ratusan ribu orang tewas, bukan hanya tentara tapi juga perempuan, anak-anak, bahkan umat Kristen Timur yang nggak sejalan dengan gereja Katolik Roma. Apa mereka semua musuh Tuhan? Pada kasus lain, setelah ratusan tahun hidup berdampingan di Spanyol antara umat Islam, antara umat Yahudi dan Kristen, datanglah gelombang Reconquista ketika Granada jatuh tahun 1492. Dimulailah perburuan besar-besaran terhadap musuh-musuh Tuhan. Pengadilan Inkuisisi membakar ribuan orang hidup-hidup, dipaksa pindah agama, disiksa karena dianggap bid'ah, atau sekedar karena mencurigakan aja gitu. Nah, Tuhan macam apa yang butuh manusia menyiksa demi mempertahankan iman? Kita juga harus adil ya dan menyorot sejarah Islam. Kekhalifahan Umayyah, Kekhalifahan Abbasiyah, hingga Utsmaniyah itu membangun imperium atas nama agama. Tapi banyak perang dan ekspansi dilakukan bukan demi kebenaran ilahi. Ekspansi itu dilakukan untuk ambisi politik dan ekonomi. Kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang seperti Khawarij, seperti Syiah, minoritas di masa awal, itu nggak jarang dihancurkan dengan dalih telah keluar dari Islam, alias telah menjadi musuh Tuhan. Label murtad, munafik, dan label kafir itu jadi senjata. Dan darah kembali tumpah. Lompat ke abad 21, kita masih melihat pola yang sama. Dari serangan 9/11 yang dilakukan Al-Qaeda hingga bom di gereja Surabaya oleh sekeluarga militan gitu. Semua mengklaim sedang membela Tuhan. Tapi jika Tuhan begitu lemah hingga butuh anak kecil untuk meledakkan dirinya demi Dia yang Maha Kuasa gitu. Mungkin kita harus bertanya ulang gitu, sebenarnya kita lagi ngebela siapa? Seorang hamba Tuhan akan menghayati cinta, akan menghayati kasih dan kedamaian, nilai-nilai yang diagungkan oleh hampir semua agama besar. Tapi seorang algojo Tuhan itu dia akan sibuk menyaring siapa yang benar dan siapa yang sesat. Ia akan merasa berwenang untuk menilai, menghakimi, dan menghukum. Dia menumpahkan darah sambil merasa suci. Dia membakar rumah ibadah orang lain sambil menyanyikan pujian kepada Tuhannya. Apakah ini ibadah atau kekerasan yang disakralkan, kekerasan yang disucikan? Kenapa Tuhan harus punya musuh? Konsep musuh ini lebih cocok untuk penguasa manusiawi gitu, bukan entitas transenden. Dalam psikologi sosial, musuh sering diciptakan sebagai alat untuk mengikat loyalitas kelompok. Tanpa musuh, penguasa kehilangan cara untuk mempertahankan kekuasaan. Dan kadang, penguasa itu bukan Tuhan, tapi mereka yang mengaku sebagai wakil Tuhan. Jadi, perlu nggak sih Tuhan dibela? Apakah kita perlu menjadi hakim Tuhan? Jika kamu menyembah Tuhan yang selalu merasa terancam dan menugaskanmu untuk membenci orang lain,
Barangkali kamu sedang menyembah ego manusia, bukan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Dan jika menyembah Tuhan membuat kamu merasa berhak menghilangkan nyawa orang lain, maka pertanyaannya bukan apakah Tuhan punya musuh, tapi apakah kamu hamba dari Tuhan yang Maha Kasih atau algojo dari Tuhan yang punya banyak musuh dari kalangan manusia yang fana. Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.